Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa astaghfirullah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kepala Madrasah MTS Madarijut Tholibin, para wakil, operator, dan juga yang saya banggakan para Dewan Guru, Ustadz-Ustadzah yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah tepat pada hari ini, Rabu 3 September 2025, kita bisa bertatap maya untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan pendampingan dan juga sharing session antara pengawas Madrasah Paket Bu Azza dengan Dewan Guru khusus di MTS Madarijut Tholibin. Salawat iring salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad terlimpah ruah pada baginda Nabi SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjutkan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, kelancaran, kemaslahatan, kemanfaatan, serta untuk kesehatan kita bersama, marilah kita awali dengan membaca Al-Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta alaihim. Untuk menyempurnakan ikhtiar langitan kita, mohon dipimpin doa di antara Bapak Ibu sebelum nanti sambutan Pak Kepala Madrasah pengantar, karena kita sama-sama juga bentrok dengan Zoom yang lain, namun karena apa namanya eh, urgensitas dan komitmen loyalitas kita bertemu ini sudah dischedulkan, maka kita bisa optimalkan segala sesuatunya. Untuk itu doa juga mohon dikhususkan untuk bangsa ini, wabil khusus juga untuk almarhum-almarhumah pendiri di Madarijut Tholibin dan juga Dewan Guru, ruh dan jasadnya, serta siswa-siswinya. Monggo disilahkan untuk doa, dipimpin. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya, negara kita akan aman dan sentosa, tidak ada masalah dengan persoalan dan bertanggung dan kita selalu dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena iya kaum muslimin yang tidak salah mustaqim. Kembali dalam ini dalam dunia ini. Wa karim ya Rahman Rahim irhamna ya Rahman Rahim irhamna ya Rahman Rahim irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bika al-Fatihah bisri al-Fatihah wa bika al-Fatihah wa bi mujizatil Fatihah wa bisabil Fatihah ya Fadilal Ham ya Kasbagam ya Muhyiddin ya Rahman wa ya Dafi ya Allah ya Rahman ya Rahim dawamu biha subhanaka Allahumma wa tahiyatu biha salam wa ayyuka alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, insya Allah kabul biridhol biidznillah, bersama-sama kita ikhtiar langitan, ikhtiar bumian. Selanjutnya mungkin sedikit pengantar harapan atau apapun itu dari Kepala Madrasah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat pengawas kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan Ibu Hajah Azah Zumrud MPD, yang sama-sama kita hormati Wakil Bidang Kesiswaan dan Wakil Bidang Kurikulum, serta Bapak Ibu guru yang dan beserta staf yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah berkat tempat sehat walafiat kita berkumpul di ruang multimedia ini dalam rangka kegiatan
pendampingan dari pengawas kementerian kita, pengawas sekolah kita, Ibu Haja Hamzah Zuhro. Tentunya banyak harapan kita, tentunya sangat banyak. Ya, mungkin diantaranya pertama tadi kita sudah membacakan doa pembuka, doa pembuka yang kita tujukan semoga negeri kita ini semakin damai, semakin maju. Kemudian tentunya bagi untuk lembaga kita ini juga mudah-mudahan tidak terdampak terlalu banyak terhadap kawal sekolah kita. Kemudian juga dengan adanya pendampingan ini mudah-mudahan kita selaku pelaku pendidik di sekolah ini mendapat banyak contoh, mendapat banyak bimbingan dari Bu Haja Azhar. Karena memang kita sedang melaksanakan beberapa kegiatan di sekolah kita. Kemudian di antaranya kemarin kita baru selesai mengumpulkan modul ajar, ATP dan lain-lainnya. Alhamdulillah hampir seluruh guru sudah rampung. Insya Allah untuk KSP ini kita sedang menggarapnya Bu Haja. Insya Allah di minggu ini sampai atau di minggu depan sudah rampung. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang dari bidang kurikulum terkait dengan KSP, dan juga dengan harapan mudah-mudahan dengan adanya pendampingan ini lebih mempermudah kita ke depannya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik di sekolah kita. Mungkin itu saja Bu Azan, pendahuluan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan sesuai tusi serta fokus. Kiranya Bapak Ibu mohon ikhlasnya untuk siang ini kita bertatap maya ini mudah-mudahan manfaat atas semua harapan, arahan, kamat, dan kita semuanya satu warna, satu tujuan gitu ya. Oke, kita langsung saja. Nanti mungkin saya akan share screen sebelumnya sampai saya siapkan sementara itu eh, sebarkan energi positif dengan satu kata masing-masing tunjuk jari. Saya sehat, saya semangat, saya apa namanya terus berjuang. Allahu Akbar. Ah, silakan satu-satu terlihat kok dari sini sambil saya siapkan ini ya apa namanya materi. Ayo sampaikan salam sesudah tadi kita doa bersama, lalu semangat. Apa kabar siang-siang soalnya takut ngantuk itu kopinya nggak ada soalnya. Ya, kita awal. Bapak Ibu bisa melihat saya nggak di situ, Pak Rifki? Oh ya, silakan. Suaranya nggak ada, Bu, tapi masing-masing satu kata, dua kata aja. Ya, urut ya. Untuk menyebarkan kata-kata semangat, energi positif di siang ini. Semangat. Alhamdulillah. Lanjut. Saya sehat kuat. Oke, yang lain. Saya sehat semangat dan kuat. Lanjut. Allahu Akbar. Semangat. Siap. Kita satukan barisan, wujudkan impian. Hore. Alhamdulillah. Hari Siap. ini jaya jaya jaya. Oke, Terus mantap. belajar, belajar dan terus belajar. Oke, Jangan patah semangat, terus maju ke depan. oke, Semangat dan tangguh. oke. Satu Lanjut. lagi Bu, beliau punya pantun untuk Bu Haja. Wes, mantap. Itu dong. Oke, lanjut. Nanti kalau ada anak-anak siswa jangan dilarang. Silakan. Semangat. Ya. Ya, kami ucapkan selamat berbahagia dan merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, cukup. Siapa lagi? Cukup ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Agak kebentar, nggak apa-apa, kita terbatas. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, yuk kita melafalkan basmalah setelah juga tadi terhimpun semangat-semangat energi positif kita. Bismillahirrohmanirrohim, kita akan lanjutkan. Izin, saya share di chat Zoom untuk absensi kehadiran ya. Bentar. Link kehadiran juga nanti Bapak Ibu
ada sedikit penguatan materi yang mudah-mudahan bermanfaat kita. Yang pertama tadi terima kasih untuk laporannya itu eh, terkait tadi ANBK sudah rapi, kemudian ATP apa RPP rasa kabisinya sudah ya. Eh, Sekilas tadi saya mendengar untuk sudah proses mengumpulkan, berarti masing-masing sudah membuat atau sudah menyusun seperti itu ya. Kemudian sekilas tadi KSP atau KOM dalam proses nanti apa namanya wakil kurikulum bisa kita sharing bersama gitu ya. Silakan absen, sambil absen kita akan lanjutkan. Link absennya di chat Zoom. Baik Bapak Ibu, saya akan share screen. Link absennya di chat Zoom bisa dibagikan operator. Baik, Bu. Sebentar, sebentar. Baik, itu yang link absen adalah juga materi yang ingin saya bedah begitu ya, izin untuk sekiranya bisa menjadi oleh-oleh begitu untuk hari ini kita akan berproses bersama tidak lebih dari 1,5 jam karena Pak Kepala juga kebetulan ada Zoom lain yang sama dengan saya juga. Jadi itu nanti keputusan endingnya karena ini memang suasana seperti ini dalam keprihatinan yang luar biasa kita apa namanya harus gercep ya untuk menangani segala sesuatunya. Oke, itu link absen ada juga materi di situ, jadi bisa juga dibuka dari materi yang saya sampaikan di link Zoom itu. Saya ingin menggarisbawahi tidak cepat-cepat sih, hanya memang efektivitas waktu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dan terus nanti kita sharing session. Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi tindak lanjut workshop dari pendampingan lanjutan. Bahwa di waktu itu di yang Zoom bersama, tanggal merah, saya ingat sekali itu kita polakan sebagai in satu. Kemudian on satu itu di tempat tugas madrasah masing-masing yang saya hampir sama apa namanya tampilan materi yang saya sampaikan di link chat itu hampir sama. Sehingga sebenarnya ini penguatan-penguatan terus. Yang dengan semangat saya menyampaikan bahwa jangan pernah merasa tidak ada pendampingan atau tidak ada apa namanya pendampingan tidak harus dengan datang ke sekolah madrasah. Mohon disepakati dulu di samping tadi Bapak Ibu guru yang saya banggakan di MTS Madari Jutolibin itu satu frekuensi untuk semangatnya tadi luar biasa ya. Izin Pak Basyarudin Ustadz ada kan? Oh siap. Terus Bunda Siap. Ustazah siapa namanya yang itu yang satu SN maksudnya. Oke ya. Nah, itu sudah ada di tempat tugas masing-masing. Lalu ada In2. In2 itu workshop yang bersama yang di mana itu Kosgoro tanggal 19 Juli 2025. Itu materi juga sama mendalam apa sama sehingga kita tidak butuh maaf ya izin untuk menyamakan dulu tidak butuh pelatihan-pelatihan melulu, tapi coba kita akan breakdown di jenjang level implementasi sehingga untuk pelatihan ini tidak gerabak-gerubuk kumpul, terus pelatihan lagi, diutus lagi, nanti belum ini. Mudah-mudahan efektivitas pendampingan di online ini maslahah dan lebih efektif. Bisa disepakati dan bisa dipahami ya, insya Allah ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi tidak harus datang ke situ. Kalau ngopi-ngopi sendiri nih. Nah, saya kebetulan karena di kantor juga di Kopda sehingga efektivitas terus berjalan tanpa kemudian harus monitoring, harus turun gitu, tapi tetap berjalan. Oke, mohon sepakatan. Nah, kemudian setelah workshop izin konfirmasi sedikit Ustadz Kepala Madrasah untuk kemarin diutus atas nama siapa ya? Yang workshop di Kosgoro, wakil kurikulum? Halo.
Tadinya kalau nggak nobar bisa kita apa namanya sharing session, mungkin sharing apa namanya share screen. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa. Nanti ini kan baru pertama ini kan Madari Jitolipin untuk kita nge-zoom bersama, yang mudah-mudahan manfaatnya banyak gitu dan efektif gitu. Mungkin kan sampai mengganggu pembelajaran atau enggak, jangan ya gimana ya nanti dipolakan. Artinya sering begini saya lebih senang istilahnya lebih kolaboratif. Nah, itu yang diutus kemarin mungkin sudah langsung TL atau tindak lanjut diseminasi di madrasah masing-masing. Nah, kemudian hari ini in 3, jadi Rabu tanggal 3 September 2025. Nah, insya Allah tujuan pembelajaran, tujuan saya sharing session atau pendampingan kali ini memang nanti menggarisbawahi wakil kurikulum ya, untuk penanggalan dan sebagainya tanggal 4 Juli validasi pengawas, tanggal 8 Juli tanda tangan kamar dan komite, tanggal 11 tanda tangan kepala kantor. Lalu ingin untuk memastikan untuk RPP yang rasa kabisinya guru-guru sudah semuanya tadi kalau memang sudah siap untuk mengumpulkan, maka nanti siapapun yang hadir, siapapun yang datang dan apapun kondisinya tetap komit bahwa perencanaan dibuat dan tidak dibuat itu sangat jauh berbeda hasil output dari proses pembelajaran. Ketika Bapak Ibu persiapan matang, maka tentu saja hasilnya juga lebih daripada yang tidak siap. Ini satu. Yang kedua, rasa kabisnya seperti apa nanti di tidak harus sama persis. Nanti kita contohkan. Kemudian sebenarnya kalau ada waktu memungkinkan kita ada sedikit penguatan di lesson study yang itu nanti bisa dipraktekkan juga di samping Bapak Kepala Kamar punya hak penuh untuk mendesain terkait dengan penilaian kinerja guru. Hasilnya itu nanti mengkaitkan ke simpatika resminya, tetapi juga sebagai database untuk visit kelas Bapak Kepala Madrasah dan juga tim penilai dan menjadi pola untuk apa saling memberikan masukan. Kemudian komitmen keikhlasan untuk tidak saling menjatuhkan, tidak saling apa namanya di antara guru justru sebaliknya ada eh, tim guru pamong, guru ini yang itu nanti di lesson study. Kemudian saya memberikan informasi terkait dengan TKA, apa itu TKA. Nanti biar nggak gagap gitu ya, nanti bisa kita share walaupun belum ada regulasi resmi Pak Pak Kamat, Pak Rifai. Kemudian ada sebenarnya oleh-oleh juga membuat maksimalisasi platform seperti yang Bu Azah bikin. Tapi ini teknis ya, keterampilan skill. Sepertinya waktunya nggak tahu cukup apa enggak. Yang jelas nanti mungkin pointers-pointersnya. Izin Bapak Ibu kalau ada yang terganggu atau nggak jelas suaranya langsung aja kita komunikatif begitu ya. Ini adalah mungkin hari ini di samping memang sebelumnya saya ingin memotivasi diri saya dan kita semua komitmen untuk apapun adanya bahwa di madrasah terutama di ibu kota di DKI daerah khusus DK ya, nggak tahu jadi ibu kota lagi, tapi kan masih ibu kota ya. Dengan kejadian kemarin, kita sangat wanti-wanti sekali lagi Bapak Ibu dan ditindaklanjuti melalui terstruktur informasi Kamat bahwa penanaman karakter ke siswa harus didisiplinkan sekali. Kemudian semua madrasah kemarin semua diinstruksikan untuk PJJ 2 hari. Alhamdulillah kalau ada laporan tim pengembang kurikulum atau bekerja sama dengan wakil siswa untuk benar-benar memantau 2 hari kemarin PJJ-nya. Sewaktu-waktu bisa dipertanggungjawabkan secara database itu dilaksanakan PJJ selama 2 hari karena kebijakan lokal daerah yang benar-benar mengangkat atau menjaga keamanan kondisional di DKI Jakarta. Sungguh sangat memprihatinkan dan kita tidak mengira. Untuk itu siswa juga tanamkan karakter yang baik dan kemudian kita ikut ikut apa arahan
regulasi untuk menjaga itu semua kemarin dan terima kasih semua dalam kondisi kondusif untuk MTS Madari Judolibin. Jangan pernah ada contohnya naudzubillah teman naudzubillah siswa kemudian nongkrong-nongkrong kemudian ke Ciduk dan sebagainya jangan pernah maka benar-benar kesiswaan kemudian semua bekerja sama untuk satu kata selamat dan menjaga nama baik marwah madrasah dan juga keluarga besar Madari Jutolibin. Dengan rasa sayang saya, maka itulah kita juga benar-benar ingin untuk forum ini menjadi motivasi di awal kita dan selanjutnya bahwa Madrasah Sanawiyah Madari Jutolipin khususnya dalam kondisi baik-baik saja. Apapun ujian kita pasrahkan dan totalitas pada Allah, pasrah dalam ikhtiar yang ada. Oke, untuk selanjutnya karena RPPKBC-nya sudah pada ngumpulin, saya hanya akan mungkin share untuk menguatkan saja ya, dalam arti sudah tadi dilaporkan sudah pada proses pengumpulan, berarti sudah untuk lampiran. Lampiran nanti di buku atau dokumen satu kalau zaman dulu, yaitu dokumen KOM. Oke, saya sekilas-sekilas saja sebelum kalau memang nanti ketemu dapat semua ya Alhamdulillah. Kita nggak lebih dari jam 14.30 jangan karena jangan 14.30 sebenarnya udah harus ke belakang lagi ke Pokjawas lagi. Sebentar. Ada yang perlu dikonfirmasi? Ya, kalau belum, insya Allah ini sebentar. Ini tidak pasti, tidak kaku harus iri ini, tetapi ini menjadi sekilas seperti ini gitu ya. Untuk RPP nanti boleh Ibu Bapak kita sharing session saling melengkapi. Baik Bapak Ibu, untuk contoh yang RPP-nya dan ini mesti harus punya kesepakatan kita bahwa satu pembelajaran yang tidak ada rencana dengan yang memiliki rencana sangat jauh berbeda hasil proses pembelajarannya. Kemudian prinsip-prinsipnya kan di absen itu saya sudah sampaikan dan itu materi sudah di mana-mana loh. Bapak Ibu sudah di Bapak Ibu mandiri belajar literasi terus berjalan ya untuk pembelajaran mendalam dan juga KBC dasar hukumnya dan sebagainya kita tidak ke situ tapi ke RTL-nya ya agar supaya kita tidak mengulang juga nggak apa-apa kita saling ini aja melengkapi. Oke, rencana pembelajaran, contoh nama madrasah MTS Madari Jutolibin, nama guru, mata pelajaran, bahasa, lokasi, waktu. Nah, nanti struktur tahapan yang dimunculkan, mengidentifikasi. Lepas dari sekarang Menteri Pak Profesor eh, Abdul Mukti itu maunya kan murid, bukan peserta didik ya. Jadi murid kelas 7 telah mengenal makhluk hidup secara umum. Ini contoh saja. Siap belajar dengan pendekatan observasi, visualisasi, dan diskusi kolaboratif. Nanti materinya klasifikasi makhluk hidup misalnya. Nah, yang harus muncul di tahapan RPP rasa kurikulum berbasis cinta adalah 8 dimensi profil kelulusan ini. Nah, ini harus muncul. Jadi nggak usah panik, nggak usah bingung ya nanti nggak usah ngerjain nanti juga berubah lagi menterinya ganti dan sebagainya. Udah ikutin saja karena segala sesuatunya sebenarnya jangan pernah merasa ganti, tapi kalau apa namanya itu komprehensif. Oke. 8 dimensi profil kelulusan disinilah bedanya, makanya harus muncul. Ini poin-pointesnya aja, pointesnya. Keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi nanti diceklis. Nah, klasifikasi makhluk hidup, perlu penalaran kritis, perlu kolaborasi, nah, diceklis. Kemudian yang tahapan atau yang harus muncul itu tahapan-tahapan di yang strukturnya adalah di tema kurikulum berbasis cintanya yaitu hubbullah, hubbur rasul, hubbun nafs, kemudian hubbul biyah dan hubbul waton wal bilad. Nah, ada tak lagi apa? Hubbul ilmu. Boleh.
tambahkan di situ, nanti di checklist. Oh, ini hubungannya dengan cinta kepada Allah ini harus muncul. Itu aja bedanya. Oh, sebenarnya itu mau udah dilaksanakan, Bu. Dari kapan jebot, tahun jebot saya ngajar. Maka jangan apa ya, minder yang sudah sangat senior, yang sudah kasepuan gitu, bahwa kok sulit sekarang RPP tidak. Hanya memunculkan istilah-istilah dan penekanan-penekanan yang sekiranya ini muaranya ya Bu, Bapak izin ya. Sebenarnya itu adalah menawan akhlak karakter yang itu sudah menjadi ciri khas madrasah. Ya sebenarnya kita udah lakukan, oh iya makanya ya format-format ini diikuti saja, jangan dihindari. Hubullah, bahkan yang kalau yang agak ini kan, wah itu mah istilah-istilah teman-teman aktivis PKS itu ya nggak gitu juga, biasa aja. Mau apa ya? Ada yang komen ya biasa aja. Checklist hubungan karena memang harus mungkin seiring berjalannya waktu itu kebutuhan dan memang harus ditanamkan, harus diformatkan. Maka ya sudah, nanti ini harus muncul tema kurikulum berbasis cintanya, kaitannya, maka hubungan apa di checklist. Kemudian materi insersi kurikulum cintanya, nanti kalau contohnya apa namanya di sini, bersyukur atas ciptaan Allah berupa keanekaragaman hidup, menjaga melestarikan lingkungan. Itu harus bisa membreakdown itu guru, maka apapun kurikulumnya guru itu minumnya teh sosok. Apapun kurikulumnya ya siap saja. Lalu tahapan yang D-nya adalah desain pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ATP kurikulum merdekanya silakan murid mampu dan ini ambil. Kemudian lintas disiplin ilmunya dimunculkan bagi yang sudah alhamdulillah, yang belum. Apakah nanti misalnya guru apa ya, yang jelas bahasa Indonesia ini kebanyakan dipakai karena nanti ada formasi untuk keterlibatan atau keaktifan siswa proses pembelajaran sekarang. Guru itu sebagai fasilitator, maka bahasa Indonesia menjadi ilmu baku yang lintas disiplin itu mesti dipakai. Bagaimana siswa menyampaikan, memiliki kemampuan menyampaikan pendapat, diskusi, perform ke depan kelas, kemudian aktif menyampaikan atau apa unjuk kerja produknya gitu ya. C5-nya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Ya, murid menunjukkan, silakan. Kemudian topik pembelajaran. Nah, apa bedanya topik dengan materi? Ya kan? Nah, ya sama dengan sub judul, judul dan subjudul gitu ya. Kalau misalnya topik pembelajaran, kalau di sini materinya klasifikasi makhluk hidup, topik pembelajarannya klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri, metodologi, dan habitat. Oke, Pak. Enggak, Pak. Kemudian kerangka pembelajaran ada munculkan praktek pedagogik, ada model, strategi, dan metode. Apa bedanya itu bisa Bapak Ibu kalau harus cepat klik aja di WA, nggak usah milih mau WA siapa, tulis aja di AI itu beda model, strategi, dan metode, udah langsung bisa muncul. Kemudian kemitraan pembelajaran, mungkin kolaborasi dengan mapel yang lain apa? Nanti misalnya VK bagaimana larangan atau hukum haram halal. Lalu bagaimana Bapak Ibu bisa mengharamkan untuk lampu merah itu jangan jalan terus. Oh, kerjasama atau kemitraan pembelajaran dengan eh, sosial, apa itu mapel yang sosial, bahwa hidup harus tertib, bermasyarakat, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian setelah kemitraan pembelajaran nanti ada lingkungan pembelajaran. Secara fisik disampaikan, dibunyikan gitu tuh secara redaksional. Lalu secara virtual apa yang bisa Bapak Ibu platform optimalkan untuk pembelajaran ini. Karena mau nggak mau memang ini menjadi salah satu efektivitas teknis pembelajaran untuk mengoptimalkan digitalisasi ya, digitalisasi madrasah. Makanya saya memastikan satu-satu, oh kalau di MTS Madari Jutolibin itu cenderung apa namanya digitalnya itu
poinnya 90 ke atas. Tepuk tangan untuk kita semua karena masih muda-muda. Ada kan yang mungkin sudah prosentasenya itu banyak yang sangat senior-senior sehingga cukup yang muda-muda cukup mengupgrade-nya cukup butuh konsentrasi tersendiri juga ada. Kemudian lingkungan pembelajaran munculkan budaya belajar. Ini tulis saja kolaboratif terbuka ya dan menghargai ciptaan Allah. Kemudian pemanfaatan digital ini istilahnya memang harus ditulis, misalnya seminim-minimnya YouTube, kemudian Google Form, apalah ya, yang ini sangat-sangat kreatif yang sekarang kan banyak sekali untuk apa sifatnya itu optimalisasi pemanfaatan AI ataupun digital. Jadi kita boleh menyampaikan bahwa kita ini tidak kalah dengan AI, tapi kalah dengan orang yang lebih cepat memanfaatkan AI. Kita bukan kalah dengan AI, tapi kalah dengan orang lain yang lebih cepat memanfaatkan AI. Kita boleh menyampaikan bahwa apa namanya, tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Ya, maksud saya AI ini adalah pengembangannya itu secepat dengan apa yang kita coba trial. Jadi kalau semakin mencoba, semakin menemukan hal yang baru itu di AI. Tapi kita tidak menuhankan AI. Apapun tetap kita yang mengelola dan tidak AI itu kuncinya adalah tidak ada rasa. Maka misalnya mencari di ChatGPT, Bapak Ibu, ya itu dulu pernah saya sampaikan ya, jangan bilang terima kasih atau tolong, udah langsung diinstruksikan saja. Pernah saya sampaikan di offline. Pengalaman belajar nanti yang poin G, langkah-langkah pembelajaran seperti biasa ada kegiatan awal, inti, dan kegiatan penutup. Nah, Bapak Ibu yang harus muncul memang istilah ini ya kan, wakil kurikulum yang kemarin diutus untuk apa namanya BIMTEK apa workshop. Jadi harus mindful, meaningful ya, joyful itu nanti di sini. Bahkan di materi saya kasih contoh bagaimana contoh belajar yang hanya rame saja, kemudian monoton saja, kemudian ya itu ada di materi saya itu contohnya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan awal 10 menit, mindful, Bapak Ibu yang penting bisa memantik atau membuat, mengkondisikan suasana dulu ya kan? Ini mah udah pasti. Pindah. Sebentar, Bapak Ibu. Siapa yang pindah? Ya, Bu. Siapa? Oh, ada. Maaf, Bapak Ibu, sebentar. Teknis. Iya, Bu. Memang harus dipindah ya? Iya, keren. Motor dari situ keluar ya. Ini nyantol di sini. Nanti saya pegang di bawah dia. Ya. Memahami observasi langsung, murid mengamati ini contoh teknisnya Bapak Ibu sudah bisa mendesain ini contoh saja tidak harus sama. Kemudian mengaplikasinya joyful meaningful-nya, hububiahnya adalah ada proses nanti discuss kelompok kecil kelompok kecil di antara peserta didik kalau ya sekarang murid. Kemudian murid menyimpulkan diajak untuk interaktif untuk menyimpulkan bersama. Ya, itu sudah biasa. Bapak Ibu sebenarnya sudah dilakukan bersama. Lalu refleksi, renungan singkat. Kemudian bagaimana misalnya Bapak Ibu bisa apa ya, bukan menagih tapi bisa ada produk. Kalau ini sampai istilahnya C5 ya, ada produk. Nah, kemudian kegiatan penutup, joyful, meaningful, happy
menyimpulkan bersama, guru memberikan apresiasi dan menyampaikan tugas. Nah, ini tahapan selanjutnya asesmen tentu saja Bapak Ibu ada asesmen awal ya, nanti asesmen awal bagaimana Bapak Ibu tadi sudah doa bersama sudah menyampaikan ya Bapak Kepala Madrasah, kemudian contoh saja teknis, maksud saya untuk menguasai atau memberikan suasana yang sama dan juga asesmen untuk awal itu mengetahui bagaimana kemampuan kapasitas awal peserta didik. Kemudian asesmen proses dan asesmen akhir yang penting nanti muncul Bapak Ibu di harus memakai ukuran dengan lembar kerja. Nah, kemudian tabel atau apa namanya eh, lembar kerja ini agar supaya segala sesuatunya itu bisa seperti biasa lah untuk mencatat ataupun mengklasifikasikan serta mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Udah selesai untuk contohnya. Nanti boleh kalau mau ada yang konfirmasi yang sudah disepakati atau seperti apa, monggo nanti wakil kurikulum. Itu untuk RPP, untuk lesson study mungkin perlu ya, atau KSP dulu. KSP deh sekilas ya, biar supaya Bapak Ibu mengerti bahwa tim pengembang kurikulum, wakil apa, wakil kepala madrasah itu cukup berat untuk mendesain misalnya. Intinya kan sama-sama tahu, sama-sama ikhlas bahwa segala sesuatunya diikhtiarkan bersama. Oke, ini template-nya udah kita share berkali-kali dan tadi dilaporkan hanya saya ingin mereview sekilas sebentar bahwa kalau sudah sampai sini, alhamdulillah, saya nggak ada bayi. Kalau saya nih yang penting bunyi ya, bunyi itu semuanya ini nanti MTS Madari Jitolibin, lalu sebelum ke regulasi, sebelum ke regulasi itu landasan sini nih, di sini nanti kan sudah ada template-nya semua konsisten kalau murid-murid semua. Jangan ada murid peserta didik. Kemudian sekolah jangan sekolah madrasah, udah madrasah semua. Kemudian MTS Madari Jitolipin konsisten tipe huruf apa tulisannya harus konsisten. Kemudian di sini satu dua apa namanya itu alinea, tolong harus berbunyi Madari Jutolibin, misalnya penyusunan kurikulum Madari Jutolibin ini untuk kelas 7 nanti RPP sudah rasa KBC, kelas 9 belum, kami akan terus berikhtiar untuk selalu meningkatkan dan menyesuaikan dengan regulasi yang ada dan sebagainya. Kemudian nanti itu bunyi gitu. Di sini itu satu dua baris ya, satu dua alinea. Kemudian melibatkan berbagai kepentingan. Di sini itu setelah setelah pendahuluan itu istilahnya ada konklusi atau kesimpulan atau apa ya kalimat inti. Ini tips. Jadi bunyi nggak harus "Aduh, yang sekolah madrasah lain nggak gitu Bu. Ini saya tips agar supaya makin hidup ini buku pedoman, buku komnya. Nah, landasan penyusunan kurikulum, saudara nanti tambahin terkait dengan yang sudah merahin dan juga tambah termasuk surat keputusan kepala madrasah terkait penyusunan tim kurikulum dan juga nanti terkait dengan KBC-nya di sini ditambahin ya. Oke. Nah, karakteristik juga intinya kami atau kita semua lebih apresiatif pada diri sendiri yang berbunyi Madrasah Sanawiyah Madari Jutolibinnya itu datanya itu bunyi. Misalnya di sini tambah tahun kemarin kan kita sudah sampaikan, jangan takut salah. Tambahkan misalnya apa itu aturan poin, aturan mutasi siswa masuk keluar, kemudian aturan naik kelas dengan kehadiran jangan dari tahun jebot
kehadirannya di minim anulir atau dimaklumi 80% terus. Nipis makin ke sananya makin menipis untuk apa dianulir untuk ketidakhadiran. Ya, jadi bergerak ini data dari tahun ke tahun. Itu kan nanti lampiran-lampiran yang itu bunyi gitu loh, apa namanya buku ini, form ini bunyi. Nah, nanti lampirannya juga termasuk contoh RPP dan juga ya yang lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Nah, karakteristiknya ini nanti khas-khasnya apa? Dibunyikan karena kita semuanya nanti akan memunculkan khasnya itu lalu dikaitkan dengan redaksi terkait dengan penanaman karakter ya. Kemudian jadi memang kata-katanya ya di kesini diupdate gitu. Kalau kita berangkatnya mungkin dari analisis SWOT kan, yaitu ada kelebihan, kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan tantangan. Ini harus bunyi ya nanti ya untuk MTS Madari Jitolipin dalam proses tadi. Oke, terus sampai terus aja ke bawah udah di template-nya lagi disusun informasinya tadi. Nah, kalau visi misi izin terwujudnya ini sebenarnya sudah tidak update. Kalau visi itu memang harus kalau merubah pun harus apa mengganti atau di forum tertinggi yaitu dengan stakeholder yang ada, komite, kemudian dengan tokoh masyarakat, pendiri yayasan kalau swasta dan yang lain-lain. Bahasanya sebenarnya tidak terwujudnya. Kemudian misinya nanti breakdown dari visinya yang merupakan kata kerja. Sehingga ini sebenarnya contohnya juga kurang pas ya, mewujudkan ini dihindari, udah nggak mewujudkan kita tanda anu kata-kata yang realistis, yang kita tidak mewujudkan manusia, kita mengkoordinasikan kata kerja yang bisa dilaksanakan ya. Peningkatan berarti meningkatkan perlindungan, melindungi, mewujudkan, melaksanakan atau membuat program perlindungan pengelola ini contoh menciptakan lingkungan atau mengkondisikan ya menciptakan mah masih nggak apa-apa deh menciptakan kadang maksudnya yang lebih yang realistis kata kerjanya. Tujuan ini beda lagi, Pak. Ini harus kita punya tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka menengah mungkin, jangka panjang mungkin nanti siswa berprestasi nasional internasional, berwawasan global, berakhlakul karimah, kemudian materi internasional. Kemudian menengahnya nanti bisa berkompetisi dengan madrasah yang lain gitu kan. Kemudian terpendek atau jangka pendeknya terlaksananya program proses pembelajaran dengan aman tetap sesuai dengan visi misi dan tujuan madrasah, kemudian melaksanakan program ciri khas madrasah dan yayasan, mungkin ada pembiasaan-pembiasaan yang itu menjadi khasnya madrasah itu sebagai daya jual. Daya jualnya apa di madrasah kita? Tempatnya relatif aman, tenang. Programnya mungkin ada karena ya muda-muda bisa yang English Club apa aja bisa diinikan untuk optimalisasi program yang lebih lebih enak yang tambahannya tuh yang unik ya, yang unik apa itu misalnya. Misalnya memang madrasah harus memiliki brand madrasah apa sebenarnya. Madrasah yang ramah lingkungan, madrasah inklusi, madrasah itu yang negeri kalau negeri mau harus banyak. Tapi kita harus memiliki satu brand yang sama sesuai dengan kemampuan madrasah dan yayasan kita sebagai. Jadi gini loh, saya itu sangat peduli dan bangga dengan madrasah atau yayasan karena yayasan dan madrasah swasta lah yang membantu pemerintah dalam konteks yang sesungguhnya. Karena kalau negeri kan memang udah negeri udah sehat semua. Tapi kalau yang swasta ini udah penuh perjuangan, konsep-konsep harus ditata, menyamakan persepsi, menanamkan nilai-nilai luhur dari yayasan, dari ini untuk
membuat ciri khasnya dan itu sangat membantu pemerintah. Kalau madrasah di eh, DKI atau di Betawi atau di sini itu dari dulu misalnya nggak ada bos juga udah jalan sebenarnya gitu dengan para leluhur dulu kan gitu. Nah itu bagaimana itu kebaca gitu seperti itu karena harus berani memformatkan dalam bentuk tulisan. Mungkin sejarahnya di sini boleh nggak Bu membuat struktur nama-nama kepala madrasah yang dulu mungkin di profil sedikit silahkan aja di profil itu disampaikan, dituliskan sehingga informasi kom ini utuh. Bu takut salah yang lain juga nggak gitu, oke. Nanti baru ke susunan ini diketik ulang ya, jangan di kayak gini dibiarin diketik ulang. Ini kan hanya template, ketik ulang, diketik ulang pakai metrik. Oke ya, Bapak Ibu tim pengembang kurikulum. Ini juga yang seperti ini jangan ditulis, jangan dibiarin ditulis ulang. Ini kan hanya screenshot dari edaran. Ya, mohon maaf sebelumnya Bu Azan, saya potong. Alhamdulillah tadi informasi dari wakil kurikulum KSP kita sudah selesai Bu. Oh, Sudah selesai, alhamdulillah. sudah rampung. Cuma ada beberapa yang ingin ditanyakan. Ya, nanti Eh, saling nah, kolaborasi. Gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bu Azza. Ya, Saya Ibu ya, sebagai Wakil Bidang Kurikulum. Yang pertama terkait dengan KSP ya Bu. ya, Alhamdulillah untuk KSP ini sudah apa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah. Alhamdulillah sudah setengah rampung. Tapi ini tadi setelah mendengar penjelasan dari Ibu ada beberapa yang harus direvisi kembali gitu Bu. Yang pertama ini di KSP halaman pertama terkait dengan tanggal itu saya masih apa belum tahu ini kesepakatannya tanggal berapa gitu. Yang pertama ini ada di lembar penetapan Bu. Di lembar kedua. Di sini ada ditetapkan di Jakarta tanggalnya tanggal berapa gitu kan. Ini kan kesepakatan bersama. Yang apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua lembar berikutnya lembar validasi. Di situ di bawahnya juga ada Jakarta tanggal berapa tahun 2025. Di situ juga terkait dengan tanggal saya masih kosongkan. Selanjutnya masih terkait dengan tanggal yaitu halaman pengesahan juga di situ masih dikosongkan Ibu. Sama yang tadi Ibu sampaikan yang terkait dengan intrakurikuler itu masih dalam bentuk tab jadi belum diketik ulang Ibu. Jadi seperti itu. Sama ada lagi yang mau saya tanyakan terkait dengan modul kokurikuler Ibu. Itu ada batasan nggak Bu sampai berapa tema gitu atau terserah saja kebijakan dari sekolah masing-masing. Misalnya kemarin itu kita di Madarijus sudah mengadakan kokurikuler terkait dengan demokrasi Ibu. Jadi alhamdulillah ada beberapa mapel yang sudah terlibat. Eh, jadi yang saya tanyakan, apa ada batasan terkait dengan kegiatan kokurikuler harus dalam satu semester atau dalam satu tahun itu harus berapa tema atau kebijakannya itu dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing atau bagaimana gitu terkait dengan kokurikuler. Sama satu lagi terkait dengan RPP apa KBC atau deferred learning. Kebetulan eh, kami itu di sini kemarin untuk pembuatan modul masih berpacu kepada modul ajar kurikulum Merdeka Ibu. Jadi mungkin ada beberapa guru yang sudah menggunakan form KBC, ada juga yang masih, termasuk saya masih menggunakan
modul kurikulum Merdeka. Itu bagaimana Ibu? Apa harus dibuat ulang atau bagaimana? Tapi sudah ada perwakilan sih dari Mapel IPS, Alhamdulillah hampir sama formnya dengan yang Ibu tampilkan tadi. Itu saja Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Berarti nggak ngantuk ya? Banyak banget. Confirmnya berarti istilahnya kita akan berikan apresiasi bahwa kita memang ikhtiar untuk penuh fokus dan ingin komprehensif yang terbaik. Yang pertama tadi dari apa dulu ya? Modul kokurikuler ya. Eh, yang terakhir itu RPP udah jadi Bu, udah ada yang jadi. Jadi tadi saya sampaikan RPP yang saya share screen adalah salah satu contoh saja, tidak harus kudu sama persis, tetapi hal-hal substansinya silakan dikolaborasikan munculkan. Misalnya harus keluar apa namanya? Hmm, harus keluar dimensi kelulusan ya itu memang harus keluar kan dan saya yakin itu yang sudah rapi Ya, tadi mapel apa IPS pasti ada karena memang disitulah substansi-substansi yang harus muncul itu terkait RPP yang sudah disusun sudah jadi mungkin yang lain nanti saling kolaboratif jadi tidak harus diganti nggak apa-apa ya nanti contoh ini ya. juga saya kirim ke Kamat gitu untuk bukan komparasi sih ya di di apa namanya untuk perbandingan tapi substansinya sama. Yang kedua untuk apresiasi sudah melaksanakan kokurikuler yaitu praktek demokrasi tadi kalau nggak salah. Kemudian konfirmasinya apakah dalam menyusun kokurikuler itu terserah saja atau ada yang untuk khusus gitu ya. Kalau pengembangan kompetensi siswa, keterampilan, pengetahuan, dan sikap memang diinsertkan substansinya, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Tentu siswa diharapkan mengeksplor minat dan bakatnya, membangun karakter di sinilah yang nanti ukurannya melalui apa namanya itu Bu, yang metrik istilahnya tadi kalau di RPP itu adalah LK-nya apa istilah lain Bu yang metrik untuk pengamatan itu istilahnya. Nah, kemudian nanti eh, apa untuk tujuan kokurikuler sendiri kan mengembangkan kompetensi siswa, meningkatkan kreativitas, membangun karakter gitu ya. Nah, untuk contoh sendiri kegiatan ekstrakurikuler itu masuk kokurikulernya adalah pramuka, olahraga. Kalau kita mah dari Jutolipin, apa saja Ibu izin? Sedikit konfirm. Iya, Ibu. Insya Allah sih untuk kokurikuler kita kaitkan dengan kemarin alhamdulillah sudah berjalan yaitu demokrasi. Nah, untuk di bulan Desember itu kami terkait dengan tema kewirausahaan dan insya Mm-mm. Allah di semester genap itu ada kegiatan study tour keluar itu. Insya Allah itu untuk apa tema atau Outing. apa ya? Ya, kokurikuler yang insya Allah akan kami laksanakan di MTS Mandari Joto ini. Nah, Ya, jadi pertanyaan saya, oh, oh, apa ada jadi batasan Bu atau terserah saja apa bagaimana? sementara yang didesain di situ sesuai yang Ibu susun nggak apa-apa. Nanti kita review dulu ya. Kan sementara didesain dulu di situ. Kemudian misalnya tadi outing class juga kan masuk kan. Kegiatan pengembangan diri. Ya, kalau jumlah atau ininya ya, jumlah apa namanya, Ibu udah munculkan di situ sampai ke minggu efektif, jam efektif ya. Untuk di situ ada di lampiran atau di batang tubuh yang kom itu. Kenapa Ibu? Untuk jam dan hari efektif. Jam efektif. Ya, hari efektif dan lain sebagainya kan sudah masuk di situ ya. Terus sama. Ya, sementara Mas, Ibu dulu nanti kita review ya. Karena emang belum ada yang jadi.
Jadi nanti ada kebebasan untuk itu, kurikulernya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau jumlah batasan, ya Ibu taunya berapa kalau kurikuler? Oke, makanya kita ada tiga, Bu. Ya Tiga udah tema. itu, ya di situ dulu. Nanti sesuai tema disesuaikan, tiga aja cukup. Ya, baik, Bu. Kemudian tanggal-tanggal tadi sudah di awal sekali. Saya ulang. Insya Allah ini udah sesuai yang hasil itu kesepakatan bersama waktu itu di eh, apa unsur kamat juga hadir kalau nggak salah. Jadi Ibu untuk validasi pengawas tanggal 4 Juli nanti ada lampiran apa instrumen. Jadi setelah Ibu nyusun jadi dan ada lampiran, ada contoh RPP dan sebagainya, ada SK tim pengembang kurikulum. SK-nya harus sebelum tanggal ini, nggak mungkin SK-nya tanggal 8 Juli, karena nggak Bisa mungkin kan sehari nyusun. misalkan Kalau bisa di hari ketika apa namanya rakor akhir tahun itu rapat guru akhir tahun, ya ya, itu nanti yang dikirim aja. SK tim pengembang kurikulumnya. Oke, lalu nanti di sini untuk yang tanda tangan kamat dan komite tuh 8 Juli. Jadi istilahnya sudah ada validasi pengawas dulu. Maka ini kan melaksanakannya kan sekarang udah Agustus, September malahan. Tapi di tanggalnya sini seperti ini. Oke. Kemudian nanti ada pengesahan di tanggal 11 Juli oleh kepala kantor. Jadi asumsinya ini ada menjadi buku pintarnya ketika awal masuk Juli, 14 Juli itu udah ada ini loh aturannya dalam 1 tahun tuh ini, kurikulernya ini, wali kelasnya ini dilampirkan kan nanti hasil kalender aktifnya ini, kemudian pembagian wali kelas ini yang ngajar ini, gurunya ini di belakang. Terus ibu sebagai tim pengembang kurikulum udah nyusun nih buku pintarnya, blok guru ngajarnya dari situ, boleh dari situ. Orang mau dari dinas, mau dari kemenak, dari pengawas mana aja mau lihat gimana di sini, lihat aja di buku ini, istilahnya sebagai panduan awal di awal tahun ajaran. Jadi tanggalnya per Juli ini walaupun nyusunnya sampai September. Bisa dipahami, Bunda? Jadi tanggal 11 Juli ya, tanda tangan kepala kantor, kan asumsinya tanggal 14 Juli kita sudah tahun aktif tahun pelajaran baru kemarin. Ya, baik Ibu. Mohon nanti untuk ini karena nggak kelihatan, mohon maaf Ibu. Jadi nanti minta di share ke Bapak Kepala Madrasah Bu ya. Apa Ini bagaimana Bu? ini udah ada di anu. Ini sudah ada di yang apa absensi Oh, saya itu. Ah, oh siap, sudah materi siap. saya share screen, kemudian penguatan deep learning-nya, kemudian kekuatan KBC-nya, contoh RPP-nya ada di situ ya. Izin ya. Ya, baik Ibu. Ya, Mas. ya, di link Zoom, di link chatnya itu. Linknya itu dibuka ada absensi, ada macam-macam itu. Nah, Ya, ya, terus, terima kasih. ya, makasih sama-sama. Kira-kira sudah jam 2. Kalau nambah dikit boleh bisa nggak? Nah, di sini Bu, ini tadi yang materi ini dibaca-baca, ada contohnya. Kemudian ini udah berkali-kali kan beberapa sesi, beberapa pelatihan ya, ini ya. Boleh nggak saya mereview yang lain ya sebelum ke apa namanya eh listen study. Sekilas-sekilas Insya Allah bisa diikuti ya. Oleh oke untuk Meci ini kan udah lama Megi. Saya lihatkan, terlihat nggak ini? Oh, nggak ada, ya. Tapi di link materi saya itu mereview yang lama. Ini kan materi yang lama tapi saya upgrade. Jadi tidak apa namanya ter terkonfirmasi, terhubung gitu loh. Sebentar. Magisnya itu untuk Madarijud ternyata belum ada. Saya ingin menyampaikan itu berbasis data. Mungkin ini materi yang lama, cuma mereview sedikit, mereview.
Nah, setelah link untuk absen dan materi saya share kan munculnya kayak gini nih. Tadi materi ada di dalamnya tanggal-tanggalnya. Ini dibaca-baca udah sering kan. Untuk Magis ini, untuk Madari Jutolipin seperti apa ya, agar supaya kita merefleksi bersama. Saya buka Magis saya. Karena guru-guru dan camat semua harus buka. Oke, ini di Magis saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Camat punya sendiri, guru punya sendiri. Nanti izin Pak ASN. Ya emang harus lebih lah. Inilah setelah saya masuk di akun saya untuk Magis. Maka untuk merefleksikan pendampingan, ada yang sudah membuka Magis. Ini adalah waktu itu pelatihan sebelumnya yang in 1. Nah, ini MTSN 19 sudah tahapannya 19 saya ini yang di bawah Bu Azza, MTA Husna belum, Mawada belum, Jayatolpin. Nah, ternyata setelah saya cari untuk Madari Jutolipin itu belum masuk ke saya, nanti saya akan konfirmasi pada admin. Yang jelas setelah ini izin, saya ingin mengangkat untuk Madari Jutolipin ini kamatnya nanti bisa masuk. Dari mana masuknya? Itu sudah saya share di materi yang tadi yang saya susun. Ya, nanti isinya kayak gini, Pak. Eh, Pak Kamat, ada pemetaan dulu dan lain-lain. Oke, ini Magis ya, yang adanya di sini. Magis, belum ada dari Madari Jut. Agak lompat-lompat nggak apa-apa ini kesempatan waktu. Kan Bapak Ibu link absensi yang saya share itu isinya ini. Absen, terus materi, ya kan? Terus kurikulum basis cinta, pembelajaran mendalam semua ada yang itu, terus Magis. Ya, Magis di sini nanti Pak Kamar dibantu operator, tolong buka di sini, login, lalu diisi Magis. Magisnya dari Jutolipin belum kebaca oleh saya. Nanti mohon Baik, kerjasama kolaborasinya. Oke, makasih. Nah, selanjutnya sedikit terkait lanjut ya untuk listen study. Listen study itu apa listen study? Silakan yang mau menjawab listen study itu apa ya? Langsung cari di AI. Listen study cari di AI. Nggak usah WA-an orang tapi langsung ke AI. Silakan ada yang mewakili apa itu listen study? Halo. Banyak ya yang disampaikan Baza, biarin, nggak apa-apa, sedikit aja. Listen study, garis besarnya. Boleh, silakan yang akan mengkonfirmasi. Listen study, apa itu? Silakan. Ustadz Basyarudin mana ya? Mudah-mudahan ini ada hal yang baru, walaupun nggak baru banget. Listen study. Assalamualaikum Bu Aja. Dijawab ya. Waalaikumsalam. Ya, Tentang kegiatan pengkajian pembelajaran secara kolaboratif, berkelanjutan, mm-mm. dan berlandaskan prinsip kolegalitas, berguna untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Baik, bagus sekali. Eh, Ibu, terima kasih luar biasa. Untuk kita sedikit ada ini padahal itu mau udah kita lakukan ya udah kita penguatan literasi pengertian listen study adalah model pembinaan berbasis melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif. Betul sekali tadi berdasarkan prinsip kolegialitas.
dalam proses pembelajaran. Ada nanti intinya tuh guru belajar dari guru yang lain. Nah, ini maksud saya ingin apa namanya, bukan mengkondisikan ya, bukan mengatur, bukan meninstruksi, apa namanya itu intervensi, tapi memang ini adalah pengetahuan yang perlu kita garis bawahi untuk guru belajar dari guru lain melalui perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi pembelajaran. Ada Bapak Ibu yang pernah melakukan listen study atau nanti mau melakukan di sini monggo nanti disilahkan. Kemudian yang penting itu mengutamakan sharing best practice atau ketersalingan antar guru. Jadi nanti eh, yang tadi di awal saya menyampaikan tidak ada ketersinggungan, kesepakatan bersama, terus fun, senang, gembira gitu ya. Nah, sebenarnya di sini asal-usul lesson study sendiri adalah merupakan praktek pendidikan yang berasal dari Jepang. Yang awal mulanya diperkenalkan melalui pengembangan kurikulum pada akhir abad 19. Jadi sangat bagus sekali. Yaitu untuk prinsip-prinsip lesson study-nya adalah kolegialitas, yaitu guru bekerja sama, bukan bersaing. Ini kan disepakati dulu, Pak. Kalau nggak diberikan penguatan dulu, berbeda dengan yang asal jalan aja nanti ketersinggungan lah, kesenioritasan lah, yang lah kamu baru ngajar kemarin udah ngajarin, dan sebagainya nggak ada. Kemudian berorientasi pada pembelajaran siswa, fokus pada proses dan hasil belajar. Sebentar, sebentar ya, pusing. Kan kita harus apa namanya hadir ini di Zoom yang lain. Pak, ini juga arahan Pak Kepala Kantor. Kemudian Recording in progress. Kalau saya sudah dan lagi kita sudah menyampaikan oleh. Jadi saya sudah merumuskan dan tema saya lupa Pak. Pak Kepala Kantor maju. dalam saya tetap dan seluruh dan masyarakat seluruh masyarakat seluruh orang yang berkhidmat Maaf ya, karena saya ada amanat mewakili, lupa. Lanjut ya, izin ya. Jadi reflektif, berkelanjutan, kemudian berbasis bukti. Nah, komponen yang penting adalah izin. Apa sih hubungannya nanti? Ntar dulu kita simpulkan. Komponen utama lesson study adalah perencanaan bersama, pelaksanaan pembelajaran, observasi, dan refleksi. Ini inti-intinya empat ini lesson study. Maksudnya Bu Azza tuh mau kemana gitu. Ntar dulu, makanya komponen utamanya listen study adalah perencanaan bersama, pelaksanaan pembelajaran, observasi, dan refleksi. Oke. Kemudian tahapannya namanya listen study adalah ada perencanaan atau plan, yaitu nanti tim guru menyusun RPP kolaboratif. Yang apa tadi? Yang tadi RPP itu. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran, metode, media, dan skenario ini dalam RPP, menyebabkan lembah observasi ke RPP. Kemudian tiga tahapan lesson study hanya tiga, plan, do, see. Plan, do, see. Plan, do, see. Pokoknya habis pelatihan atau pendampingan ada plan, do, see. Plan, do, see. Masuk di plan, masuk di do, atau masuk di D nanti. Edisi maksud saya. Plan ini tadi perencanaan, kemudian do pelaksanaan, guru model. Nanti ada guru model mengajar sesuai RPP yang sudah disusun bersama. Kemudian guru lain menjadi observer, ya. Guru lain observer. Bu, ini berarti visit kelas ya, yang ke dalam kelas guru lain ya. Nah dulu ya, tidak ikut campur, nggak bukan apa namanya yang guru berdua itu bukan. Enggak, hanya menjadi observer, yaitu fokus mengamati, bukan mengamati guru, tapi mengamati siswa. Mengamati siswa, bukan mengamati guru. Lalu mengumpulkan data perilaku belajar siswa. Oke, di sini observernya itu ini, apa yang diobservasi nanti rubriknya. Nah, rubriknya itu terkait dengan mengamati siswa, bukan mengamati guru.
Lalu yang ketiga C. Jadi kalau setelah pelatihan atau pendampingan ini ada lesson study, plan, do, see. Plan, do, see. Masuk ke plan, masuk ke do, atau masuk ke C. Kalau C adalah refleksi, yaitu diskusi hasil observasi. Ibu Azam mau ngapain sih? Menganalisis apa yang berhasil dan yang perlu diperbaiki. Nah, kalau dilakukan di Madari Judolibin, Ibu datang ya, monggo. Ibu nggak datang juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu komitmen untuk melaksanakan listen study. Bu, boleh nggak, kata Pak Ustadz Anu nih, Rifki ini, sekalian PKG ya, ngambil nilai, silahkan. Laporan monggo, tapi teknisnya seefektif mungkin. Tapi berbeda ya, PKG dengan listen study berbeda. Ya kan? PKG penilaian kinerja guru, kalau listen study itu ini tahapannya. Laporannya, dokumennya berbeda. Tapi pelaksanaan bareng silakan, efisiensi, efektivitas kerja boleh. Kemudian produk pengetahuan yang perlu dikuasai adalah 10 butir kompetensi pedagogis, teori belajar, teori perkembangan anak, kompetensi abad 21, pembelajaran berdiferensiasi, kurikulum terbaru beserta sering dan pendekatannya, regulasi, dan juga level pengetahuan tentang pendidikan lainnya. Ini untuk mengamati siswa, bukan untuk mengamati guru. Lesson study. Udah selesai itu. Mantap. Nah, kolaborasi peran dalam lesson study adalah kelompok guru model. Silakan ada beberapa guru bersama-sama menyusun RPP dan salah satu menjadi guru model. Misalnya guru apa dulu tadi yang udah rapi IPS. Yang kedua, guru model melakukan micro teaching di kelas, ngajar aja biasa. Yang ketiga, dibuat jadwal kan sama Pak Kepala, di samping Pak Kepala juga memiliki tugas utama untuk juga apa namanya itu menilai visit kelas. Tapi dibuat jenjang. Jenjang pertama yang PNS, yang sertifikasi yang apa itu ombudsman, yang in passing itu eh, seperti PKG gitu. Kemudian guru lain masuk kelas mengamatan proses micro teaching sesuai instrumen. Nanti ada instrumen yang diamati bukan guru ya, tapi siswa. Kemudian fasilitator boleh pengawas, boleh trainer, boleh kepala sekolah, ya, boleh yayasan, silakan. Kemudian tahapannya brainstorming, eh, kemudian perencanaan, plan, pelaksanaan do, dan refleksi dan evaluasi. Kemudian nanti bersama-sama ketika refleksi dan evaluasi, boleh di luar sambil bakso, boleh. Istilahnya yang penting ada apa namanya yang harus dipertanggungjawabkan secara dokumen. Foto siswa lagi ngapain, lagi pada tidur ternyata pas micro teaching, dan lain sebagainya. Rekomendasi, nah inilah menyimpulkan hasil pengamatan dan memberikan saran dan rekomendasi perbaikan untuk pelajaran berikutnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, tantangan dan solusi terkait dengan lesson study ini adalah tantangannya waktu guru memang terbatas, Bu. Ya Allah, Bu, banyak banget tugas. Solusinya ya jadwalnya sesuai dengan kalender saja. Kemudian rasa canggung saat diobservasi lah, Bu, pakai begitu-begitu amat sih, Bu. Ya enggak, emang harus apa ya, dinamis dan ada seru-seruan serta ada yang berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah bangun budaya saling percaya, saling menghormati, saling apa ingin belajar, ingin perbaikan, ingin membangun yang hal-hal yang lebih baik gitu. Nah, tantangannya minimnya pemahaman awal. Apaan sih itu lesson study? Ternyata inilah yang hari ini saya sampaikan adanya pelatihan awal lesson study. Hikmahnya adalah membuat perencanaan plan tadi, membantu membuat rubrik pengamatan, ya kayak gitu. Untuk semuanya ingin membaik dari pengamatan sendiri terkait keaktifan belajar siswa misalnya. Udah, itu terkait dengan listen study. Yang terakhir oleh-olehnya, banyak banget tuh aja ya. Sebentar, mumpung ketemu.
Kopinya Pak, diseruput ngantuk ntar. Ini yang terakhir, ini lesson study sudah. TKA ya. Ya, Bu. TKA itu nanti begini saja Pak. Eh, TKA itu baru share screen untuk infonya, belum ada arahan resmi yang mengerucut begitu ya. Ini saja Bapak Ibu baca-baca dulu. Kemarin ada yang nanyain Bu terkait TKA, tes kemampuan akademik. Ini saya share di chat Zoom. Ini baca-baca dulu kalau TKA-nya. Belum, nanti kalau sudah ada arahan teknisnya. Tes kemampuan akademik guru, terutama yang Ustadz Basyarudin nih sama Bu itu. Dah, saya share screen. Sekarang yang terakhir oleh-oleh untuk keterampilan teknis sekali. Bagaimana outputnya cara membuat yang seperti Bu Azah buat yang kayak di absen itu. Cara membuat itu kan bisa untuk ngajar. Gimana Bu ini? Ini loh oleh-olehnya sebentar tuh, Pak. Nih, saya keluar dulu Zoom. Ya, keluar dari rapat. Nah ini Pak, ini loh tadi kan ini hari ini kan ini masa ininya hasilnya itu istilahnya. TKA tadi barusan, nah oleh-olehnya meeting ini membuat maksimalisasi platform, yaitu yang seperti Bu Azah buat untuk absen hari ini kan ada materinya dan lain-lain ya. Silakan praktek klik Google. Ini yang datar-datar aja atau yang garis besarnya nanti prakteknya sendiri justru di pertemuan selanjutnya. Bu, saya udah bisa bikin ini, Bu. Saya udah bisa bikin nih. Contohnya atau simpelnya adalah klik Google langsung klik atau tulis SID, STTID, kemudian cari microsite, pilih template sesuai selera, buat link dan save. Udah nanti jadi yang seperti Bu Azah buat itu. Yang ada absen, materi, kurikulum, apa aja tuh, magis, apa aja yang mau dimasukkan. Ada yang sudah coba pakai HP bisa ya Bu? Pakai laptop, pakai HP ya coba. Intinya ada juga di materi itu. Eh, dengan singkat, simpel ya. Ini AI maksud saya oleh-olehnya tuh keterampilan AI ini memaksimalkan platform oleh-oleh nih ceritanya dari pertemuan kita. Klik Google, klik SID dan cari microsite nanti bikin yang seperti Bu Azah bikin itu. Gitu ya, itu sebagai oleh-oleh. Baik. Mungkin pas sekali jamnya saya mau konfirmasi hasil rapat dari ini Pak Kepala. Apa itu tadi kita nggak ngikutin dengan ini apa? Gimana Bu? Yang seperti ini nanti oleh-oleh nanti next time kalau ketemu Bapak Ibu sudah bisa bikin produk kayak gini. Caranya tadi Google, terus Oh iya. klik gitu, klik yang tadi, terus microsite gitu membuat begini ya. Apa isinya? Baik. Ya, apa namanya untuk ke siswa-siswi, untuk Bapak Ibu ikut lomba, ikut apa? Dan yang lain-lain untuk materi, untuk apa apalagi Ustadz Bashar bisa untuk melaporkan apa namanya triwulan yang harus berbasis kinerja kayak gitu kan data harus ada. Baik, terima kasih dari saya. Masih ada 1 menit untuk barangkali ada yang perlu direview atau dikonfirmasi. Silakan kalau sudah cukup ya sudah saya ingin konfirmasi hasil rapat yang Pak Kepala izin. Iya, Bu. Ya, Silakan, Bapak. cukup ya sementara. Iya, Bu. Ya, Cukup. Alhamdulillah sih sudah cukup jelas. Bapak Ibu guru semua. kalau sudah sedikit saya tak mereview kehadiran Bapak Ibu nih. Ada nggak yang absen? Saya keluarin ya.
sebentar aja. Eh, Dari sini bukan ya? Oh, bukan ya. Udah absen belum Bapak Ibu? Absen sudah ya, yang belum ada belum Pak Somadi belum Ahmad Karena belum. ini saya kebetulan ini bukan hari ini nih, yang hari ini belum pada absen berarti. Karena saya jadikan satu Pak, kan di situ absennya tinggal pilih eh, dari mana gitu kan? Apakah dari jadi berbasis madrasah Tinggal dua guru lagi nanti insya Allah nanti lagi sidang masing-masing roh. ya, sendiri-sendiri ya absennya Baik, ya. Ini bukan yang di Madari Jitolipin ini yang saya buka ya. Belum pada absen. sudah Bu. Udah. Kok nggak terlihat? Mereview dikit ini tadinya maunya. Sebentar. Oke, udah ya. Makasih dari saya kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi kurang waktu dan mungkin agak kopo-kopo karena satu dan lain hal. Mohon dimaklumi dan mohon maaf dan silakan kalau mau seperti ini, mau ketemu, mau seperti apa, kita kolaborasinya bergerak dan saya siap insya Allah biasanya melalui Pak Kepala Madrasah. Sementara terima kasih, monggo kalau ada closing dari Pak Kepala atau dari yang lain. Terima kasih sementara saya tutup dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mungkin sedikit dari saya ada beberapa pencerahan yang tadi kita insya Allah akan kita terapkan. Terima kasih banyak sebelumnya Bu Adiansa. Insya Allah nanti setelah ini terkait dengan RPP atau modul ajar terkait dengan KSP, kemudian Magis, TKA dan yang lain, insya Allah langsung kita akan garap sesegera mungkin. Dan nanti setelah kita mulai menggarap, nanti insya Allah kita akan koordinasi mungkin nanti ketemu dengan Bu Azza di kantor atau di mana supaya kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak dari kami semua. Bu Azza telah menyempatkan waktunya untuk mendampingi kita. Semoga sehat terus. Semoga Amin. dilancarkan segala urusannya, segala rezekinya Amin, diberikan amin ya Allah. keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin doa penutup dari Pak Ustadz Basarudin ya Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kepadamu karena telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendampingan ini. Kami berterima kasih kepada Muazzah sebagai pengawas paket kita Islam Laluin yang telah memberikan materi pendidikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga ilmu yang telah kami dapatkan dapat bermanfaat bagi kami dan menjadi amal jariah untuk Muazzah, dan kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mengamalkan ilmu yang telah kami dapatkan. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم سهل امورنا ولا سهلا ما تعطى سهلا وانت تجعل حزنا سلا سهلا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih sudah difoto ya Pak Kamat ya Sudah, tadi kayaknya. sudah saya Oke, luar biasa. Sampaikan salam. Saya foto dari sini maksudnya. terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya hitung tiga, mundur ketiga ya. Kita tutup. Makasih banyak, makasih banyak. Salam sehat selalu. Sama-sama. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, dua, satu.